Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para koordinasi pimpinan kecamatan ataupun yang mewakili, yang saya hormati para tokoh agama, para ulama se-Desa Tangkolo ataupun sewilayah Kecamatan Subang, pimpinan pondok pesantren. Yang saya hormati para kepala UPT, UPTD, koordinator, namanya dari pendidikan, koordinator lah pokoknya. Korwil ya Bu ya, Korwil wilayah pendidikan Kecamatan Subang. Yang saya hormati wabil khusus juga Bapak Kepala Desa Tangkolo beserta Ibu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang saya cintai tentunya, dan seluruh jajaran pengurus PKK Kecamatan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, alhamdulillah regreg Paku ayah Paku Tangkolo lengkap Pak, pemitu lengkap, gue ditelepon orang dokap hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ini membuktikan bahwasannya kegiatan ini didukung Pak, selain oleh warga Desa Tangkolo juga oleh kekompakan seluruh kepala desa Kecamatan Subang beserta Ibu tim peran PKK desa dari 6 desa di luar Desa Tangkolo yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan dari kecamatan, Pak Sekmat, para Kasih, para Kasubag, dan juga seluruh jajaran dari Kecamatan Subang. Yang saya banggakan tentunya Karang Taruna Desa Tangkolo Genta Sabanusa yang selalu eksis dalam kegiatan apapun di tingkat desa, yang sudah banyak berprestasi. Ini ibu-ibu paduan suara ngoparantos tetap semangat. Ibu Haji oke yang telah tadi ekspos, Ibu yang telah ekspos juga terkait dengan par turun, dan semua hadirin juga ada adik-adik sekalian dari Stiku ataupun Stikes yang ikut berpartisipasi, serta para rekan-rekan kami dari PTD Puskesmas Subang yang ikut hadir juga dalam kegiatan IPATES. Regreng Pak, alhamdulillah aku buku dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah tentunya berkat rahmat hidayah dan berkahnya kita pada siang hari ini dapat hadir bersama dalam rangka bina wilayah tingkat Kabupaten Kuningan di Kecamatan Subang, wabil khusus di Desa Tangkolo, dan hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah ke junjungan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat kepada ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus warga Desa Tangkolo yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan bina wilayah kali ini. Yang pertama tentunya saya mengucapkan, mengaturkan permohonan maaf karena mungkin dinamika ataupun informasi yang terjadi dari mulai hari Sabtu malam dan Minggu pagi sangat dinamis sekali terkait dengan kejadian-kejadian luar biasa yang juga patut kita waspadai, tetapi tidak untuk panik Pak. Jadi atas pertimbangan yang mungkin perlu saya ceritakan, karena bagaimanapun ini butuh suatu keputusan dan pembahasan kenapa ini masih bisa dilaksanakan, melihat daripada anjuran baik dari Presiden, Bapak Gubernur, dan juga Pak Bupati, walaupun secara resmi baru hari ini Pak, anjuran itu baru dikeluarkan hari ini. Akhirnya kemarin mungkin saya berbicara, dan ketika hadir di sini, saya jujur saja saya sebelumnya menghadap ke Pak Bupati dan ke Ibu Bupati, disarankan untuk diberhentikan. Sampai detik tadi pun Pak Bupati tahunya kegiatan Tangkolo tidak dilaksanakan. Tapi saya mengambil langkah ketika datang ke sini, saya tidak bisa untuk menolak itu. Masyarakat sudah cukup antusias
untuk melaksanakan dan juga sudah banyak berkorban lah. Saya sampaikan alhamdulillah Pak, alhamdulillah kemarin dengan Ibu Bupati beliau masih bisa menerima dan memaklumi semua tahapan ekspos Bu Haji tadi terkait dengan ekspos, terus kemudian ekspos terkait dengan PAR dan juga kegiatan-kegiatan hari ini sudah termasuk tahapan dan akan didokumentasikan. Tadi sudah mungkin berapa termasuk tadi UP2K-nya, pamerannya, itu semuanya akan dilaporkan dan akan resmi diterima Bu. Bukan berarti Ibu Bupati hadir pada saat ini, Binwil ini tidak berjalan, tidak Bu. Semuanya ini merupakan rangkaian, merupakan susunan acaranya, makanya pilih meren geningan panjang-panjang itu inilah rangkaian acara yang memang akan dilaksanakan pada saat Binwil. Nanti ini dilaporkan. Kemarin juga Ibu Bupati inti malahan mas sampai kieu punten abdi bade kabur bae sugan katanya, maksudnya teh beliau mau tanpa sepengetahuan dari PKK mungkin mau ngalites lah bahasa dia nama ka dieu. Saya cuma menyarankan Bu, saya sangat paham ketika pemerintah daerah mempunyai komitmen kebijakan dan Ibu berlangkah sendiri, nanti yang akan jadi sasarannya adalah takutnya Pak. Karena yang sekarang ini virus, mohon maaf, COVID-19 ataupun Corona ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, saya menyarankan yang penting saya izin kegiatan ini merupakan rangkaian. Dalam artian bukan hanya formalitas. Mau dinilai atau dinilai bahasanya kan kemarin gitu ya Pak. Ini akan masuk Pak. Dan nanti malahan mah kemarin deh ini saksinya istri saya kemarin bertemu dengan saya sampai dia mungkin tidak merasa tidak enak. Bahasana nanti kalau ada Ibu Atalia mau dibawa ke sini katanya Bu, Ibu Cinta saya tadi, Ibu Gubernur mau dibawa ke Tangkolo. Sampai seperti itulah kalau ada acara ini patut diapresiasi. Kita sama-sama positive thinking, kita sama-sama juga istilahnya mah jangan mendiskreditkan salah satu pihak karena memang seperti ini. Pernyataannya sekarang semuanya berjalan sangat dinamis, banyak sekali aturan-aturan, banyak sekali surat edaran-edaran. Makanya mungkin pada saat kesempatan ini juga saya akan coba sampaikan beberapa hal arahan dari Pak Bupati tadi yang menurut saya sangat penting untuk perlu disampaikan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan Binwil, selain ucapan mohon maaf tadi dan jujur saja Pak, saya tadi mau gunting pita itu saya sedikit terharu Pak karena melihat yang maksudnya coba menayak, tapi bagaimana kenyataannya sekarang kita harus seperti ini, tapi tidak mengurangi makna daripada kegiatan ini. Informasi yang tadi sudah disampaikan, eksposnya, saya yakin masalah pola asuh anak dan remaja itu sangat penting juga untuk disampaikan dengan segala macam kelebihan kekurangannya, baik daripada faktor gadget ataupun medsos dan sebagainya. Itu juga perlu untuk diketahui tidak hanya oleh ibu-ibu PKK saja, tapi semuanya. Tadi ibu-ibu lain dipanggil lah, bapak-bapak nanti dipanggil Pak. Tuh padahal bapak-bapak kayak sering pisan megang gadget kan seperti itu. Itu saya mengucapkan terima kasih pertama yang paling pastilah ke warga masyarakat Desa Tangkolo, Paku, Ibuku, seluruh jajaran tim pengurus PKK desa yang sudah mau berkorban kan waktu, materi dan sebagainya, juga masyarakat semuanya kan gitu di Desa Tangkolo. Tidak perlu lagi menunjukkan seperti apa sih di Tangkolo, sudah beberapa kali saya melihat kegiatan di sini sudah cukup luar biasa Pak. Aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih Pak Ibuku atas nama pemerintah kecamatan, atas nama pemerintah kabupaten juga saya sampaikan ucapan terima kasih. Tokoh masyarakat juga, tokoh agama juga tidak akan berjalan sendiri Pak. Ini sekarang dukungan dari semua pihak, semua sektor, Karang Tarunanya, kemudian daripada lembaga kemasyarakatannya, BPD-nya, LPM-nya dan sebagainya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian juga kepala desa, ibu-ibu kuwunya dan yang telah hadir pada kesempatan kali ini atas support dalam bentuk apapun, ucapan terima kasih. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu kuwu di sini saja menunjukkan itu suatu dukungan Pak, terima kasih. Kemudian juga seluruh penggerak PKK daripada kecamatan yang telah melaksanakan mediasi, fasilitasi, edukasi terhadap desa juga saya ucapkan terima kasih. Ini juga tidak lepas dari peran serta semuanya yang telah mengorbankan waktu dan sebagainya sehingga kegiatan kali ini bisa berjalan. Selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, insya Allah kegiatan Bina Wilayah ini
banyak manfaatnya Pak, dari mulai pemberdayaan masyarakatnya, kemudian tidak hanya seremonialnya saja, karena menjelang daripada pelaksanaan Binwil ini banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dan yang patut menjadi catatan, kenapa tadinya Ibu Bupati mau ke sini? Karena ekspos kemarin yang diselenggarakan di Expo Danang Kedugede atas kalau nggak salah 7 kecamatan. Itu juara satunya itu Desa Tangkolo Pak. Tepuk tangan dulu. Saya yakin kalau datang ke sini, mohon maaf mungkin saya termasuk orang yang jarang mungkin ya di status juga kadang-kadang sih gitu mengupload sesuatu foto-foto gitu. Kemarin sengaja saya upload dan semuanya itu kayak banyak yang berkomentar gini, gimana mau apa mengcancelnya ketika sudah seperti itu. Makanya ya kadang-kadang ya itulah perlunya propaganda dalam bentuk medsos itu yang perlu yang positif ya, propaganda positif itu salah satunya seperti itu. Saya bertindak itu ada dasarnya gitu, melihat kenyataan di lapangan seperti itu, dan saya tidak kuasa untuk padahal aku Pak Bupati itu terus dibuarang Pak. Yang paling penting, nah sekarang Pak, nanti terkait dengan corona ini perlu untuk disampaikan kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian. Justru momentum ini kapan kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat? Saya pikir dengan medsos saja tidak cukup, langsung harus face to face disampaikan. Yang pertama Pak, saya berbicara fakta yang baru saja tadi pagi saya sampaikan di Kabupaten Kuningan. Jadi ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah terindikasi suspek corona itu yang sudah positif. Bekasi, Bogor, mana lagi ya? Cirebon, Cilengka ya? Kuningan, kita udahlah yang lainnya kita berbicara Kuningan Pak. Kuningan ada 7 orang Pak, suspek PDP dalam pengawasan, tapi belum ada yang positif. Ada kemarin mungkin yang viral ada di Rumah Sakit Linggarjati, betul Pak, ada 1 yang suspek. Suspek itu masih dianggap ya apa ya, masih didiagnosa gitu, belum positif belum negatif, tapi masih dalam pengawasan. Itu 7 orang, 6 orang sudah resmi dinyatakan negatif, yang satu sudah dirujuk ke rumah sakit di Indramayu, yang rujukan di Indramayu lah pokoknya rumah sakitnya. Saya kurang tahu juga, mungkin yang dari Japara itu, yang pasti yang satu ini sedang dalam proses pengawasan dan belum ada indikasi itu negatif atau positif, masih dalam pengawasan. Ini informasinya tadi pagi. Makanya kita juga harus bisa penting memilih dan memilah informasi seperti apa, karena sekarang itu hoax itu sangat betul-betul, apalagi dalam seperti ini banyak pihak-pihak yang memanfaatkan. 7. Dan yang terkini betul Pak, 3 orang yang di Maleber. 3 orang di Maleber itu karena dari Bekasi. Ada habis menjenguk siapa meninggal yang di Bekasinya, yang mungkin termasuk yang suspek corona. Itu 3 orang sekarang bukan berarti mereka positif, tapi akan diobservasi oleh pihak rumah sakit dan akan didatangi pihak puskes, dirujuk untuk dilaksanakan tes. Mereka juga mungkin belum tentu sakit Pak, tapi untuk jaga-jaga kan. Itu Pak. Terus kemudian yang lain-lainnya sekolah, surat edarannya mungkin sudah ada di grup WA grup. Untuk sekolah besok bukan diliburkan, tetapi pembelajarannya dilaksanakan di rumah mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan. Untuk sekolah sudah resmi Pak, ini Kabupaten Kuningan melalui surat edaran Pak Bupati, yang dalam hal ini leading sektornya adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu rencananya mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan, dan mudah-mudahan tidak sampai 14 hari. Kalau memang ternyata cukup 5-7 hari, berarti istilahnya mah kita untuk minimalisir daripada potensi penyebaran virus corona ini sendiri. Selanjutnya yang sekarang lagi termasuk yang kena imbas juga ini, social distancing. Kalau bahasa Sunda nama jaga jarak lah. Social distancing itu, distance itu adalah jarak, sosial itu adalah kita kehidupan sosial. Kemarin juga saya sedikit berdiskusi dengan Pak Bupati, terutama kegiatan-kegiatan kalau rapat-rapat masih bisa dihindari lah menurut saya. Dalam artian rapat-rapat silahkan Pak Bu, tapi ya seperlunya, dan intinya mah seininya lah. Ari di desa rapat yang perangkat desa mah data mah hal yang lumrah, termasuk juga saya di kecamatan. Kemarin Pak Kiai ayah sempat dibahas masalah misalnya Nurajaban Pak gitu. Saya pikir ini juga Pak Bupati mungkin dilematis Pak, dan Pak Guge kemarin dongeng ke abdi kan kumaha Pak kan gitu. Pada dasarnya kita juga apa ya,
waspada perlu, tapi panik jangan. Tapi yang paling penting saya sarankan, kalaupun memang tetap tidak bisa dihindari, bagaimana kita menjaga anjuran-anjuran. Sebagai contoh Pak, misalnya sekarang mah orang kudu mawas diri. Ketika kita misalnya habis dari kumun orang seperti ini kan gitu, yang pulang ke rumah ya mandi. Aku mandinya gimana? Acuknya dicuci kan gitu. Mandilah gitu. Terus membersihkan diri, tangan, hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan lah Pak. Itu sering-sering cuci tangan lah. Itu nama kocok lah. Ngangge sabun. Kan istilahnya mah kegiatan tetap berjalan, tetapi tetap kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Oke, dari diri kita sendiri Pak. Kita meningkatkan imun ataupun ketahanan daya tubuh kita, mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi ataupun buah-buahan ataupun juga apa namanya dan sebagainya lah yang sekiranya memang punya kadar gizi yang lebih tinggi, protein dan sebagainya, sehingga tubuh kita itu akan kuat ketika ada virus-virus ataupun hal-hal yang mengganggu daripada kita, ketahanan tubuh kita akan lebih optimal. Selanjutnya juga yang perlu saya sampaikan, tadi sudah Kuningan suspek masih 0 Pak, perlu disampaikan nih 0, masih 0 Pak. Mudah-mudahan tidak Pak, tidak ada satupun yang terkena suspek ataupun bukan suspek lagi yang positif corona. Karena itu penyebaran corona ini sangat luar biasa Pak, luar biasa. Jadi virus corona itu katanya bisa bertahan di luar. Nah, yang di tempat terbuka seperti ini justru bagus. Jangan di tempat yang lembab ber-AC, karena dia lebih rentan untuk mati ketika dia ada di bawah sinar matahari katanya. Ataupun dan corona itu virusnya tidak sekecil, jadi agak besar, makanya ketika pakai masker itu bisa salah satu cara Pak, salah satu cara untuk. Dan yang paling penting adalah ketika memang terutama yang sering bepergian keluar kota ya Pak ya, yang keluar kota itu harus betul-betul menjaga inilah, apalagi ke daerah-daerah yang jelas-jelas sudah ada terindikasi virus corona ini positif Pak. Misalnya Pak ke Bekasi, Bogor. Nah, Bogor itu sudah bukan sifatnya anjuran lagi Pak. Salah satunya saya lihat kemarin di postingan Pak Wali Kota Bogor Bima Arya ya. Nah, itu kan menyampaikan itu melarang Pak, melarang semua aktivitas yang banyak pengerahan masanya. Kalau di kita sifatnya mungkin masih anjuran, masih bisa dilaksanakan dengan catatan A, B, C, D dan sebagainya. Itu bisa saja misalnya kan kayak di setiap acara seperti ini ada disediakan thermal gun misalnya di kitu heula panas tuh kan, atau minimalnya hand sanitizer yang gampang lah. Karena kalau cuci tangan kan harus ada kocokanana, harus air mengalir, wastafel yang paling gampang tuh hand sanitizer. Aya naga nanti tos susah milarian teh. Itulah negara Indonesia itu. Kemarin disuruh belajar di rumah ke puncak pinuh kan gitu. Disuruh belajar di rumah itu maksudnya ya jangan liburan gitu. Nanti juga ibu-ibu guru sama Pak Bu, ada setiap bertahap nanti edarannya mungkin dilihat sudah ada. Tadi saya sedikit mohon maaf mungkin akan sedikit ya, ada cuma sedikit kok saya bacakan ya. Ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 Maret. Itu satunya. Terus kemudian harus diinformasikan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra-putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Tidak melakukan bepergian, wisata atau kegiatan yang lainnya yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Kemudian nanti secara teknis akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan tentang pembelajaran di siswa. Guru, kepala sekolah, saya yakin di sini banyak para guru dan kepala sekolah. Guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik dan pamong budaya tetap bekerja dan hadir. Daramal Pak. Tadi juga arahan Pak Bupati, jangan karena baru sekolah libur, bisa libur ke Pak Bupati di rumah be hayang ngerem. Tidak Pak, tetap bekerja Pak sebagai deh tong kalah lelewungan kan itu. Apa namanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pemantauan monitoring penyelenggaraan KBM. Itu Pak, menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar sekolah. Kemudian juga sekolah serta agar melaksanakan pola hidup sehat dan sebagainya. Itu Pak.
Jadi termasuk upacara bendera ke pemitul Fatma ditangguhkan dulu, dilihat aja lah nanti di surat edarannya. Dan ini juga berimplikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Ini punten Pak. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena memang kita menjagalah, kita menjaga. Kita tetap harus tidak berlebihan, tidak lebay, tidak panik, tetapi juga tetap waspada. Tetap waspada, minimalnya silahkan sekarang dilihat di medsos, di WA dan sebagainya, silahkan googling, searching dan sebagainya apa itu virus corona, dan tidak mungkinlah saya jelaskan satu persatu karena sudah banyak cukup artikel yang kenapa ada social distancing. Karena contoh Pak, Italia itu termasuk negara yang tadinya pandemik yang cuma sedikit Pak. Tadinya kan Cina, Korea, itu Italia itu sekarang yang termasuk yang nomor satu atau berapa gitu. Karena gitu Pak, jadi terlalu menganggap remeh, sekolah diliburkan teh kalakah wisata. Nah di situ kita juga mudah-mudahan ini negara-negara yang sudah, jadi jangan menganggap remeh juga gitu. Makanya ada social distancing itu maksudnya gini Pak. Ketika kemungkinan terburuk, penekanan kita berinteraksi dengan mungkin seperti ini ataupun bagaimana itu adalah dengan catatan bahwasannya melihat fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kemungkinan terburuknya yang kena itu adalah banyak. Jadi secara grafik itu di bawah grafik. Jadi kalau misalnya di luar kuota itulah yang akhirnya banyak kasus mungkin yang meninggal dunia, yang tidak tertangani. Ini kita jaga saja, dan perlu saya sampaikan Pak Kuwu, para kepala sekolah yang hadir, para tokoh masyarakat di sini juga perlu mungkin sedikit banyaknya menyentuh lah kan gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita berperilaku hidup sehat. Kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama positive thinking juga, segala sesuatunya insya Allah sudah ada yang mengatur. Ya tetap nembahin corona 18 capanya, COVID-19 kok, malah COVID 20 hiji kan gitu. Itulah mungkin salah satu bentuk peringatan dari Allah bahwasanya kita itu hanya ya butiran debu lah bahasanya kan gitu, dengan kuasanya kan, dengan kesombongannya kemarin mungkin Cina, sekarang kan sudah terbukti akhirnya mereka lockdown katanya kan dan sebagainya. Termasuk negara-negara yang adidaya pun ketika oleh virus seperti ini harus lockdown Pak. Lockdown itu ya berarti dikunci, yang berimbasnya kepada ekonomi dan sebagainya sehingga segala sesuatunya merugikan banyak pihak Pak. Itu Pak. Itu mungkin sepintas tentang corona. Ini juga perlu disampaikan sekali lagi, tadi juga atas arahan Pak Bupati, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti kita juga ada gugus tugas Pak, ada satgas yang di dalamnya juga keterlibatan para kepala desa, kami forum koordinasi pimpinan kecamatan beserta UPTD Puskes dan UPTD yang terkait lainnya, yang mungkin secara internal akan nanti ada pembahasan lebih intens lagi terkait langkah-langkah dan antisipasi untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Kecamatan Subang. Itu. Kemudian mudah-mudahan kegiatan daripada bina wilayah yang kita laksanakan pada siang hari ini, insya Allah sebagaimana saya tadi sampaikan sesuai dengan mekanisme dan manfaatnya sudah cukup banyak, pemberdayaan masyarakatnya juga sudah kita bisa lihat. Nanti silahkan kita sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan Pak Kuwu, kita melihat ke rumah sehat, ke pos Ibates kan gitu. Ini luar biasa kemarin di Jatisari ya Pak Kuwu ya, itu juga sudah cukup banyak. Ini Ibates juga perlu untuk mengantisipasi, salah satunya kanker serviks ya kalau tidak salah. Ini juga terus TBC Pak, terus TB itu kan juga perlu. Kita jangan terlena dengan corona, TBC dan DBD Pak sekarang tuh yang sudah segalanya banyak, makanya kita harus berbuat hidup sehat. Apalagi yang menularnya gampang gitu seperti corona dan TBC dan sebagainya harus disikapi oleh kita secara baik. Dan melalui kegiatan PKK inilah hal-hal tersebut bisa dikomunikasikan, ada edukasi bermanfaat, sehingga sebagaimana tadi disampaikan Bu Haji terhadap keberadaan PKK, mendukung program-program pembangunan, apalagi dikaitkan dengan tema yaitu menciptakan sumber daya manusia PKK Desa Tarogong yang hebat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa, untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kuningan Makmur Agamis Pinunjul tahun 2023 berbasis desa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum nanti mungkin sebelum saya akhiri sekali lagi
kita sama-sama waspada Pak terhadap semua hal yang sekarang sedang terjadi. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam bahaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Paku punten abdi paku juga ada mal pantun sawawangi tadi tah. Tapi itu biasa ngabales, duka kumaha ngabalesna kan gitu. Pokoknya mah gitunya pakunya. Nuhun Paku, duka doa naon itu Pak. Terima kasih Pak, apapun itu saya merupakan kebahagiaan lah buat saya bahwasannya mungkin saya masih dikendaki di sini gitu. Bikin terus baraseun ka abdi kan gitu. Tapi apapun itulah, siapapun itu mudah-mudahan kita bisa berbuat yang terbaik untuk Kecamatan Subang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.